Tolong semuanya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, kesabaran ya. Yang nggak bisa masuk, mohon nanti dibantu ya di kelas oleh teman-teman yang masuk ya. Ya, besok-besok lagi kita pakai seperti kemarin, kita pakai Google Meet ya, biar bisa masuk semua. Ya, baik. Hari ini materi kita adalah mengenai struktur teks cerita fantasi dan unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan kita batasi pada kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung, bedanya apa, gitu ya. Ini penting karena nanti kalian akan membuat cerita fantasi, jadi harus punya dasar ini. Ya. Kebetulan kita kemarin juga sudah belajar mengidentifikasi cerita fantasi, ya. Cerita fantasi ini apa? Oh ya, kita ucapkan dulu selamat datang kepada kepala sekolah kita, Bapak Muhammad Yusuf Korwa. Sebelum saya ngajar, saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Yusuf Korwa untuk memperkenalkan diri, menyapa kalian, memotivasi, dan menyampaikan informasi-informasi penting. Karena beliau juga hari ini sedang sibuk dengan berbagai kegiatan, jadi mumpung beliau bisa masuk di sini, kita kasih kesempatan dulu ya anak-anak ya, baru nanti kita belajar itu ya. Oke. Kepada Bapak Muhammad Yusuf Korwa, saya persilakan. Terima kasih Bu Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya banggakan, saya hormati Ibu Emi Priyanti, guru SMP Negeri 30, guru the best. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa kelas 7. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini untuk yang pertama kali saya bisa masuk dalam Zoom dan bisa bertatap muka secara virtual dengan kalian semua. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Amin. Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 yang juga di rumah sedang mendampingi putra-putrinya, saya ucapkan salam sejahtera, sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya terharu. Pertama kali saya bisa melihat wajah-wajah kalian. Siswa kelas 7. Namanya ada di SMP 30 tapi orangnya belum ada. Sedih. Sedih. Tapi ingat, kalian adalah angkatan-angkatan hebat, nak. Kalian generasi-generasi hebat. Kalian mampu belajar, walaupun tidak harus datang ke sekolah. Saya yakin masa depan kalian akan lebih cerah karena kalian ditempa dengan masa-masa seperti ini. Anak-anakku sekalian, tetap semangat. Jangan putus asa. Kalian pasti bisa. Ikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Karena saya yakin, kita tahu bahwa belajar itu tidak harus di sekolah. Dimanapun kita pasti bisa belajar. Dengan catatan kita harus punya niat. Niat untuk merubah diri kita. Ingat anak-anak sekalian, tidak ada orang yang bisa merubah diri kita, kecuali itu datang dari diri kita sendiri. Kalian harus bangga punya Bapak Ibu guru yang sangat kreatif,
punya Bapak Ibu guru yang sangat hebat. Khususnya Bu Emi ini dalam bidang studi bahasa Indonesia. Nah, doakan Bu Emi agar Bu Emi tetap berkarya, tetap membuat karya-karya yang nanti akan berguna buat kalian. Doakan Bu Emi supaya beliau tetap dengan kegiatannya menulis buku-buku yang nanti akan kalian gunakan. Gak lama lagi insya Allah karya buku Bu Emi akan kita cetak untuk kalian baca, untuk menambah wawasan dan ilmu kalian. Nah, sekali lagi Bapak mengharapkan kalian ikuti pembelajaran jarak jauh seluruh guru dengan baik. Kalian jangan terpengaruh oleh keadaan lingkungan, jangan. Kalian belum waktunya. Kalian fokus saja untuk belajar. Dan jangan lupa, gunakan media-media pembelajaran yang ada. Saya yakin kalian lebih cerdas, lebih tahu dalam penggunaan media-media. Karena kalian adalah generasi milenial. Gunakan semua media-media pembelajaran yang memang berguna untuk menambah ilmu dan wawasan kalian semua. Bapak Ibu orang tua yang mendampingi, saya mohon atas nama keluarga besar SMP 30, saya mohon dampingi terus putra-putri kita. Awasi terus putra-putri kita. Jangan sampai dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Mereka adalah penerus kita. Mereka yang akan nanti bisa merubah kehidupan kita. Saya yakin mereka anak-anak cerdas, mereka anak-anak hebat. Ditempa di masa pandemi seperti ini, tapi mereka tetap semangat. Anak sekalian, para orang tua, yuk kita bersama-sama menghadapi pandemi ini dengan sabar, dengan tabah. Kita selalu berdoa dan kita harus optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir di negeri kita ini. Dan kita bisa berkumpul langsung di sekolah nanti. Kita doakan semua Bapak Ibu guru, semua keluarga besar SMP 30, dipanjangkan umurnya, disehatkan, dan tetap kita ciptakan suasana kekeluargaan yang kompak. Anak sekalian, selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan. Bu Emi, saya titipkan anak-anak saya juga. Yuk, anak-anak ibu, kita bina untuk bisa menjadi generasi-generasi muda yang tangguh, yang nantinya akan bisa menggantikan kita. Salam sehat, tetap sabar, tetap jaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker, tetap cuci tangan, jaga jarak. Insya Allah kita semua selamat dari wabah ini. Selamat menjalankan tugas kalian sebagai pelajar. Selamat mengikuti pelajaran. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang bisa berguna bagi diri kalian, bagi keluarga kalian, bagi agama, bagi bangsa dan negara. Sukses buat kalian. Kalian angkatan hebat. SMP 30 mendukung kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. 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 Ayo semua semangat. Semangat. Bu Emi, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Semoga ini menjadi motivasi buat anak kita juga, dan insya Allah Ibu tetap sukses. Saya mohon pamit, saya live untuk sebentar Pak, sebentar. Saya secara pribadi dan anak-anak mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan, motivasi, dan semangat yang Bapak berikan pagi ini. Mudah-mudahan itu akan menjadi energi luar biasa buat anak-anak kita semuanya. Kemudian Bapak, ini mumpung ada Bapak, barangkali ada anak-anak yang pengen tanya-tanya sama kepala sekolahnya. Boleh ya Pak ya? Ya. Ayo, boleh. Oke, ayo silakan anak-anak kalau ada yang mau tanya tentang apa saja kepada kepala sekolah, mumpung ada Pak Kepala Sekolah di sini. Silakan.
Boleh tunjuk tangan gini biar kelihatan atau sebut. Ya, Alberto mau nanya, Alberto? Oh, bukan. Oh, enggak. Ayo, silakan. Yang mau bertanya kepada kepala sekolah tentang kegiatan sekolah, tentang apa saja, silakan. Kita punya waktu sekitar 10 menit ya. Ayo, monggo. Ini ngebahas gimana? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ini kebetulan mata saya lagi agak-agak sakit sama gigi saya, jadi agak-agak kurang jelas. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Ayo, silakan. Yang mau tanya, silakan. Yuk, mumpung ada Bapak. Tidak ada? Oh, barangkali ada yang mau. Ada tambahan sedikit kalau nggak ada. Nah, informasi buat kalian semua, kalian harus bangga menjadi siswa SMP Negeri 30 dan saya ucapkan kamu selamat untuk diterima 30. Alhamdulillah tahun yang lalu, lulusan yang lalu, alhamdulillah berkat kerja sama orang tua, guru, seluruh yang ada di SMP 30 Jakarta menempati peringkat pertama se-DKI untuk nilai Sidanira. Itu sebagai motivasi kalian supaya 3 tahunnya akan datang kalian harus tetap bertahan. Bahwa 30 sekarang menjadi sekolah unggulan dan menjadi peringkat pertama DKI. Jadi itu untuk informasi tambahan supaya kalian tetap semangat ya nak ya. Semangat dan semangat. Saya ucapkan kalian harus tetap semangat untuk membangun diri kalian dan SMP 30. Terima kasih Bu, itu tambahannya. Ya Pak, terima kasih banyak atas tambahan motivasinya. Ini anak-anak ini biasanya aktif Pak, biasanya aktif bertanya di apa? Iya. Biasanya sangat-sangat aktif bertanya. Mungkin mereka agak ini kali ya, agak kaget. Iya, baru pertama lihat saya juga kalau kelamaan jadi terharu sedih lihat mereka Bu. Iya. Saya pamit ya Bu ya. Saya izin terima ya kasih. Bu ya. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Ya, Semoga acaranya sukses. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kita mulai kembali pelajaran kita hari ini. Ini kebetulan saya memang lagi agak kurang sehat ini. Cuma karena tadi Bapak Kepala Sekolah pengen ketemu dengan kalian, jadi saya paksakan diri untuk masuk. Ini apa? Lagi sakit gigi, sariawan. Terus agak-agak mata nih agak-agak sakit, jadinya nggak maksimal kayaknya saya ya. Baik, kita kembali ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah mengenai struktur teks cerita fantasi ya. Ini kita fokus pada struktur teks cerita fantasi ya. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke teks cerita fantasi, saya ngulang dulu nih apa yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Karena nanti sehabis pertemuan hari ini kita akan belajar menulis teks cerita fantasi ya. Kalau yang lalu kan kalian sudah menulis teks cerita deskripsi ya, mendeskripsikan diri kalian ya. Sudah kan? Sudah. Ya, sudah. Dan itu adalah naskah yang akan dijadikan buku. Jadi nanti kalian berkenalan di dunia maya. Tentang kamu, tentang diri kamu, foto kamu, itu insya Allah akan dibukukan. Ya, sekarang sedang dalam proses. Ya. Nah, kemudian yang akan nanti kita lakukan pada pertemuan berikutnya adalah menulis teks cerita fantasi. Nah, untuk menulis teks cerita fantasi, kamu belajar ya, masih tahap belajar. Jadi nanti nggak usah bikin banyak-banyak. 4 atau 5 paragraf sudah cukup. Paragraf 1 itu nanti ada isinya sesuai dengan struktur, 2 juga, 3 juga, 4 juga, 5 juga. Itu nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke struktur teks. Kemarin kita belajar mengenai unsur-unsur intrinsiknya. Mengidentifikasi cerita fantasi. Ada apa aja dalam cerita fantasi? Ciri-ciri utama cerita fantasi itu apa? Siapa yang ingat? Ayo. Ayo, siapa yang ingat? Cerita fantasi itu ada tokoh utamanya, ya kan? Ada latar waktunya. Latar waktunya bisa waktu yang sekarang dengan waktu yang
lampau atau juga dengan waktu yang masa depan ya. Nah, kemudian ada latar suasana, kemudian ada keajaiban. Ini ya yang harus ada nih. Ada keajaiban atau keanehan atau keunikan pada tokoh atau ceritanya. Ajaibnya gimana? Macam-macam ya. Gimana yang tahu ajaibnya gimana? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, ajaibnya itu sesuatu yang sebetulnya nggak mungkin terjadi. Itu tidak masuk akal ya. Apalagi? Bersifat fiksi, Bu. Betul, fiksi. Semua cerita itu fiksi. Ya. Ya, semua cerita itu fiksi. Ya. Nah, ada cerita pendek, fiksi juga. Ada cerita inspiratif, fiksi juga. Nah, cerita fantasi ini fiksi juga, sama. Tapi bedanya cerita ini punya keajaiban, punya keunikan, punya kemisteriusan. Tadi teman kamu udah bilang, itu nggak mungkin terjadi. Ya kan? Nggak mungkin terjadi. Dari mana itu bisa terjadi? Itu adalah imajinasi penulisnya. Jadi bisa saja diambil dari sebuah peristiwa yang terjadi, tapi dihubung-hubungkan, kemudian ditambah-tambahkan, kemudian ditambahkan dengan imajinasi, ya, imajinasi yang imajinasinya? Imajinasinya bisa aneh, bisa misterius, bisa ajaib, tapi yang pasti menyenangkan, ya, menyenangkan dan memuaskan imajinasi si penulis, gitu ya. Oke, baik, itu yang lalu, ya. Hari ini kita akan belajar menulis menulis struktur teksnya seperti apa. Jadi kalau nanti pada pertemuan minggu depan kamu menulis cerita fantasi, kamu udah tahu, oh saya nanti kalau nulis cerita fantasi itu struktur teksnya ada berapa ya? Ayo, ada berapa struktur teks cerita fantasi? Ada? Tiga, Bu. Ya, yang pertama apa strukturnya? Yang pertama? Orientasi. Bagus, orientasi. Komplikasi. Belum komplikasi. Yang pertama orientasi. Harus berurut ya. Harus berurut ya. Yang pertama adalah orientasi. Dalam orientasi ada apa? Komplikasi. Pengenalan tokoh dan konflik. Tokoh, latar, watak. Pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh dan konflik. Baik. Woi, jangan nyambung-nyambung ke konflik, jauh amat. Kita masih orientasi nih. Kalau orientasi, dalam paragraf orientasi ini nanti kamu pertama nulis cerita fantasi, orientasi dulu nih. Ya. Paragraf pertama harus berisi orientasi. Apa isinya orientasi? Tadi ada yang jawab. Pengenalan tokoh. Boleh, pengenalan tokoh. Kemudian pengenalan apa lagi? Latar tempat. Latar tempat. Boleh, bagus. Ya. Jadi nanti kalau kamu bikin cerita fantasi nanti, yang pertama itu strukturnya harus ada struktur orientasi. Dalam orientasi itu ada pengenalan tokoh. Satu paragraf tuh ya, pengenalan tokoh ya. Atau juga pengenalan tempat, mendeskripsikan tempat. Jadi kamu menjelaskan dengan rinci satu tempat ya. Kemudian kamu boleh menambahkan di situ misalnya latar suasananya juga boleh ya, latar tempat dengan latar suasana boleh ya, atau tokoh dengan latar tempatnya juga boleh ya. Tapi yang penting itu di dalam teks cerita ini di bagian orientasi itu hanya merupakan perkenalan. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang kurang paham? Ada yang masih kurang paham? Ada yang masih kurang paham? Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua teks struktur teks apa? Tadi pertama orientasi ya. Komplikasi. Ya, komplikasi ini berarti berisi permasalahan ya. Iya. Jadi permasalahan dalam memuncak. Ya. Dari penampilan masalah ya. Jadi di bagian struktur komplikasi ini beda dengan orientasi. Kalau orientasi tadi cuma satu paragraf aja. Di komplikasi ini bisa lebih dari 2 ya. Bisa lebih dari 2. Mau 3 juga boleh. Mau 4 juga boleh, terserah ya. Yang penting di dalam bagian komplikasi ini
ada penampilan masalah, satu paragraf nih penampilan masalah, ya. Kemudian masalah memuncak, ini bisa 2 paragraf, 1 paragraf juga boleh. Kemudian masalah mulai mereda, turun, itu 1 paragraf, jadi ada 3 paragraf, ya. Ini idealnya 3 paragraf. Tapi mau kurang 1 atau mau lebih dari 1 boleh, ya. Nih untuk komplikasi. Karena di komplikasi inilah alurnya betul-betul main, ya. Jadi dari penampilan masalah, kemudian masalah memuncak, masalah mereda, itu adalah bagian dari struktur komplikasi. Gitu ya. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang kurang paham? Paham. Ya, alhamdulillah. Ada yang kurang paham? Silakan kalau ada yang kurang paham tanya dulu nih, mumpung kita belum melari ke bagian berikutnya. Oke? Sampai di sini paham? Baik, kalau paham, kita akan masuk ke bagian struktur ya berikutnya. Resolusi. Ya, betul, resolusi ya. Dalam resolusi itu merupakan sebuah Penyelesaian masalah. penyelesaian masalah atau dengan kata lain itu adalah akhir cerita gitu ya. Iya. Dalam akhir cerita cukup 1 paragraf aja. Ya. Akhirnya gimana nih cerita? Itulah yang ada di dalam bagian resolusi. Ya. Oke. Kemudian nanti kamu ketika menjawab soal itu bukan tidak mungkin, loh kok ada koda, kan di dalam struktur teks cerita fantasi cuma ada 3, apa aja tadi? Orientasi, Orientasi, dan resolusi. Terus satu lagi apa? Resolusi. Resolusi. Ini kan baru 3 nih. Kalau dalam pilihan jawaban kan baru ABC ya. Sementara jawaban kita itu kan harus ABCD. Nah, karena harus ada ABCD, saya tambahkan 1, ada koda. Koda itu apa? Koda itu nggak ada di dalam struktur teks cerita fantasi, nanti adanya dalam teks cerita fabel, ya. Jadi koda itu jangan ada yang milih ya, itu hanya untuk melengkapi saja karena jumlahnya kurang gitu ya. Ingat, jangan ada yang milih jawaban koda di dalam teks cerita fantasi, itu hanya menambahkan saja. Ya, oke. Siap, Bu. Baik. Kemudian yang terakhir 1 lagi, untuk teks kebahasaan sama seperti kemarin ya. Kalau memulai kalimat harus dengan huruf dengan huruf Kapital. Selalu ya. Kalau menulis harus dimulai dengan huruf kapital. Kemudian kalimat setiap selesai diberi tanda pengakhir kalimat. Apa tanda baca pengakhir kalimat? Titik. Terus Tanya, seru. Tanya. Seru. Boleh ya. Itu bergantung nanti pada bentuk kalimatnya ya. Oke. Kemudian nama orang, nama tempat, nama geografis, nama julukan, itu harus selalu menggunakan huruf Kapital. Nah, jangan nama pakai huruf kapital semua, nggak boleh ya. Harus di awalnya saja ya. Nah, satu lagi yang membedakan teks cerita fantasi dengan teks deskripsi kalian kemarin adalah adanya kalimat langsung. Dalam teks cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspirasi, cerita fabel, semua ada kalimat langsungnya. Kapan kalimat langsung dipakai? Dalam sebuah apa kita temukan kalimat langsung? Percakapan, dialog dengan percakapan sinonim ya, sama saja ya. Jadi ketika orang berdialog, ketika tokoh berdialog di dalam cerita,
itu adalah kalimat langsung. Gitu ya? Paham ya? Nah, kemudian dalam cerita fantasi itu ada dialog, ada juga narasi. Nah, kalau narasi itu ketika kamu menceritakan misalnya di sebuah taman yang indah, mereka duduk berdampingan. Ada anak-anak yang sedang berayun-ayun di tempat ayunan, ada anak-anak yang sedang berkejar-kejaran, dan segala macam. Itu semuanya adalah deskripsi, itu narasi. Nah, itu adalah kalimat tidak langsung, ya. Tapi kalau kamu ketemu gini, nah, hati-hati, jangan cepat-cepat mengayunnya, atau jangan kencang-kencang mengayunnya, misalnya. Itu merupakan sebuah dialog, ya. Baik, Bu. Ya, itu sebuah dialog. Kalau dialog, dia harus dimulai dengan tanda petik 2. Dimulai dengan tanda petik 2, kemudian diakhiri dengan tanda baca, diakhiri juga dengan tanda petik 2 lagi. Ya, jadi setiap kamu nanti membuat dialog, itu selalu pakai tanda petik 2, pakai huruf kapital, akhiri dengan tanda baca pengakhir kalimat, kemudian diberi tanda petik 2. Gitu ya? Baik, Bu. Ya, baik. Sekarang kita ulang lagi nih. Struktur teks cerita fantasi ada 3. Apa aja? 1. Orientasi. Dua. Resolusi. Komplikasi. Yang ketiga? Resolusi. Ulang lagi nih. Ulang lagi. Jadi, kalau struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama apa? Orientasi. Orientasi isinya apa? Latar tempat atau suasana. Latar tempat atau suasana. Pengenalan tokoh, pengenalan atas suasana. Ya, bagus ya. Jadi, orientasi itu isinya adalah pengenalan. Mau yang dikenalkan tokoh boleh, mau yang dikenalkan latar tempat boleh, mau dikenalkan latar suasana juga boleh. Ya. Kemudian yang kedua, ini harus urut ya. Nggak boleh dari orientasi, nggak boleh langsung lompat ke resolusi, nggak boleh. Tapi harus berurutan. Ya. Habis orientasi apa? Komplikasi. Betul. Komplikasi itu apa isinya? Sebuah masalah. Bukan puncak. Komplikasi itu bukan puncak, tapi permasalahan. Munculnya masalah. Jangan dibilang munculnya masalah, tapi permasalahan. Permasalahan itu isinya apa? Dari pemunculan atau penampilan masalah, masalah memuncak, masalah mereda. Ini tiga-tiganya ada dalam komplikasi. Ya. Jadi komplikasi adalah komplikasi menghadirkan tokoh lain nggak, Bu? Kenapa? Kalau komplikasi menghadirkan tokoh lain nggak? Oh, boleh. Boleh saja. Kalau tokohnya cuma sendiri kan sepi, ya. Jadi boleh saja ada menghadirkan tokoh lain. Yang jelas dalam komplikasi ini kita tidak menjawabnya sebagai penampilan masalah atau puncak masalah, tapi komplikasi adalah permasalahan. Apa isi permasalahan? Ada pengenalan penampilan masalah, ada masalah memuncak, kemudian ada juga masalah mereda atau menurun. Gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya? Paham ya? Oke. Jadi yang pertama tadi apa? Tadi yang pertama? Orientasi. Isinya apa? Pengenalan. Komunikasi. Permasalahan. Ya, sabar dulu, sabar. Jangan lari-lari. Sabar, jangan lari-lari. Kita mengingatkan sama-sama ya. Yang pertama dulu tadi orientasi. Isinya apa? Pengenalan. Latar atau pengenalan konflik. Apa tokoh?
Jangan semuanya, mau latar tempat boleh, latar suasana boleh, latar tokoh juga boleh, tapi boleh memadukan. Dua aja, jangan banyak-banyak. Boleh satu aja, boleh dua, gitu. Tapi jangan semuanya dimasukkan, nanti terlalu banyak ya, karena di orientasi ini nantinya cukup satu paragraf. Kemudian dalam paragraf yang kedua atau dalam struktur berikutnya setelah orientasi adalah Komplikasi. Ya, dalam komplikasi ada apa? Permasalahan. Masalah. Namanya juga komplikasi. Komplikasi itu dari kata konflik atau konflik ya, masalah ya. Nanti di dalam konflik ini, dalam komplikasi ini ada penampilan masalah satu paragraf ya. Kemudian masalah memuncak itu bisa lebih dari satu paragraf ya. Kemudian masalah mereda itu juga dalam satu paragraf. Itu ya, dipisah ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Apa itu resolusi? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Ya, atau dengan kata lain merupakan akhir cerita. Ya. Ya, akhir cerita. Nih akhir ceritanya gimana nih? Happy ending atau sad ending? Akhir ceritanya gimana nih? Bahagia apa sedih gitu kan? Nah, baik. Itu 3 aja ya. Jangan ada 4 ya. Kalau ada 4 itu hanya untuk menambahkan supaya option jawaban itu lengkap. Karena option di SMP itu harus ada 4, ada A, B, C, D. Jadi saya tambahkan 1 koda. Koda itu hanya ada dalam cerita fabel, tidak ada dalam cerpen, ya. Oke. Baik, silakan yang mau tanya. Nah, nih ada yang nanya nih, Muhammad Al-Farisi Akbar. Bu, kalau habis masalah mereda bisa terjadi masalah lagi nggak, Bu? Ini bahasa Indonesianya harus diperbaiki nih. Siapa yang bisa memperbaiki bahasanya? Bu, kalau habis masalah mereda bisa terjadi masalah lagi nggak, Bu? Siapa yang bisa perbaiki? Coba dilihat. Coba siapa yang bisa memperbaiki pertanyaannya menjadi bahasa Indonesia yang lebih baik? Ayo, yang bisa memperbaiki? Saya, Bu. Ya, silakan. Jubian. Harusnya mengucapkannya, Bu, jika setelah masalah mereda, apakah bisa muncul masalah lagi? Ya, bagus Jubian ya. Bu, jika masalah sudah mereda, apakah boleh timbul masalah lagi? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Saya pengen tahu nih. Kan tadi udah baca ya, udah baca contoh-contoh cerita fantasinya juga ya. Nah, sekarang masalah sudah mereda. Habis masalah mereda apa? Selesai. Habis masalah mereda apa? Penyelesaian masalah. Pindah ke struktur teks berikutnya. Apa struktur teks berikutnya? Resolusi. Resolusi. Apa itu resolusi? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Ya, penyelesaian masalah. Terus kalau sudah penyelesaian masalah, boleh tidak muncul lagi komplikasi? Boleh. Boleh. Nih, kan udah sampai udah sampai komplikasi, udah selesai. Habis komplikasi apa tadi struktur teks cerpennya? Habis komplikasi? Resolusi. Resolusi itu apa? Penyelesaian masalah. Ya, penyelesaian masalah. Sekarang setelah penyelesaian masalah, bolehkah muncul lagi komplikasi? Boleh tidak? Gimana Jubian? Boleh tidak? Menurut Jubian. Ini udah selesai nih, masalah sudah mereda. Boleh nggak muncul masalah lagi? Menurut saya boleh. Jika masalah selesai ya sudah selesai.
kalau ada muncul masalah lagi kita harus ulang dari awal atau enggak melanjutkannya tapi dengan mengenalkan toko latar atau suasana yang baru. Ya. Bagus. Siapa lagi yang mau coba jawab? Ini ada yang sambil ngetik-ketik ya. Alberto mau jawab nggak Alberto? Ayo Alberto, menurut Alberto bagaimana? Masalah sudah mereda, boleh tidak kita menambahkan masalah lagi? Kalau itu boleh aja sih, supaya ceritanya lebih panjang. Supaya ceritanya lebih panjang. Alberto, struktur teks cerita fantasi apa aja? 1. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi isinya apa? Ya, pengenalan tokoh, latar, dan atau ya, jangan dan ya, atau ya. Atau. Kemudian kalau komplikasi isinya apa? Masalah, permasalahan. Masalah dari penampilan, kemudian masalah memuncak sampai masalah mereda, ya kan? Ya. Ya enggak? Yang ketiga, apa struktur teksnya namanya? Resolusi. Resolusi itu isinya apa? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah itu sama dengan apa? Sama dengan cerita? Selesai. Cerita selesai. Sekarang udah sampai masalah mereda. Masalah mereda ada di mana tuh dalam struktur teks? Resolusi. Komplikasi. Udah sampai komplikasi. Kita harusnya kemana? Resolusi. Boleh nggak kalau kita ke komplikasi lagi? Boleh nggak kita ke komplikasi lagi? Kayaknya udah 10. Saya, Bu. Udah selesai. Ya, Kalau Salsa. menurut saya, komplikasi itu kan resolusi. Resolusi itu bisa juga disebut akhir cerita. Jadi tidak boleh, Bu. Ya, bagus. Kenapa? Karena kalau kamu sudah selesai di komplikasi, harus masuk ke resolusi. Kan strukturnya gitu. Tadi kan saya udah bilang, struktur teksnya harus urut. Pertama, orientasi. Kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Ya. Jadi harus urut ini. Nggak boleh dari 1 ke 3 atau dari 1 ke 2 habis 2 ke 3. Atau kalau dari 1 ke 2 terus ke 3 betul. Tapi kalau dari 1 ke 2 terus ke 1 lagi nggak boleh. Dari 1 ke 2 kedua lagi diulang lagi dengan masalah yang berbeda. Itu namanya menghabis-habiskan cerita. Bikin cerita baru aja. Konflik yang muncul itu dipindahkan lagi aja, kamu bikin cerita yang baru, ya. Karena apa? Karena udah beda ini, ya. Nanti kamu ceritanya nggak selesai-selesai, kan kamu nanti kalau pas nanti minggu yang akan datang bikin cerita itu ada orientasi, habis orientasi ini 1 paragraf nih, komplikasi. Komplikasi ini bisa beberapa paragraf karena di dalamnya ada penampilan masalah, kemudian ada masalah memuncak, ada masalah mereda, kemudian baru nanti di situ ada resolusi akhir cerita. Udah, ini aja, bermain di sini aja. Jangan kamu udah selesai nih masalah sudah mereda, nampilin lagi masalah baru. Itu nggak selesai-selesai nanti, ya. Kalau ada masalah baru lagi, kamu simpan ide kamu nanti untuk cerita yang lain, gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Ya, baik. Kalau sudah paham, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Siapa yang tanya? Saya, Bu. Ya, namanya siapa nih? Arya ya? Iya, Arya. Ya, Arya. Jadi ya, silakan, Arya. Kalau sudah memasuki bagian komplikasi, bisa tidak, Bu? Kalau komplikasinya itu tidak selesai, jadi bad ending gitu, Bu. Bisa tidak? Komplikasinya tidak selesai.
Yang Ya, tidak masalah selesai ini. itu, yang tidak selesai itu komplikasi atau resolusi, saya tanya. Jadi masalahnya itu belum mereda sampai akhir cerita gitu, Bu. Masalah harus mereda. Masalah harus mereda. Kalau masalahnya nggak mereda, nanti harus ada sambungannya, ya. Usahakan masalah kamu mereda, ya. Ini kan kita masih latihan, ya. Jadi jangan susah-susah dulu. Jadi masalah kamu harus mereda dulu. Cuma nanti di dalam resolusi, dalam akhir cerita, itu nanti kamu boleh nih menggantung. Seperti tadi Arya bilang menggantung, ya. Arya, ya. Arya Bu. tadi pengennya akhir ceritanya menggantung, jadi masih butuh pertemuan berikutnya, masih menunggu cerita berikutnya, gitu maksudnya Arya, ya? Iya. Udah fix sudah. Iya. Baik. Iya. Untuk penyelesaian masalah, tadi saya bilang boleh happy ending, cerita berakhir dengan bahagia, konflik selesai berakhir dengan bahagia. Boleh sad ending, cerita berakhir dengan tidak bahagia, cerita berakhir dengan menyedihkan, menyakitkan, atau membuat tidak menyenangkan. Boleh juga akhir ceritanya ini menggantung, selesai, tapi masih penuh tanda tanya. Boleh, ya. Ini alternatif yang tadi tidak saya berikan karena saya pikir agak susah ya kalau mengajarkan kamu ke yang hal seperti ini. Tapi lebih enak kalau kamu sampai ke selesai. Selesainya gimana? Selesainya bahagia. Selesainya gimana? Selesainya sedih, nggak enak gitu. Kamu akan lebih jelas untuk ke arah sananya, ya. Dan kalau kamu perhatikan contoh-contoh yang di dalam buku, semuanya selesai ya. Semuanya selesai. Ada yang happy ending, ada yang sad ending, gitu kan? Ya, kalau yang tentang kekuatan ekor biru Nataga, itu berakhirnya happy ending atau sad ending? Bahagia atau sedih? Happy. Happy, ya, happy ending. Berakhir dengan happy ending. Terus kalau cerita berlian 3 warna, itu ceritanya happy ending atau sad ending? Ending. Happy ending, ya. Happy ending karena dia bisa kembali ke bumi. Walaupun ada sad endingnya juga. Berliannya nggak ke bawah, ya nggak? Berliannya tinggal di sana, kan? Iya, Bu. Ya, kan? Itu jadi penyesalan juga, kan? Karena berliannya ketinggalan nih. Oh, sempat mereka bertengkar di akhir-akhir itu, ya, karena ada yang pengen ambil berliannya, ada juga yang penting kita selamat gitu sampai ke bumi. Tapi betul, yang penting adalah selamat mereka kembali ke bumi dibandingkan dengan membawa berlian, mengambil berlian, tapi waktunya tidak mencukupi lagi. Kalau misalnya waktunya tidak mencukupi lagi dan mereka kemudian tidak bisa kembali lagi ke bumi, berlian itu tidak ada artinya lagi buat mereka. Gitu kan, ya? Oke, gitu ya Arya, ya? Ya? Iya, Bu. Iya, jadi saya mengarahkan kalian ke situ dulu. Cerita berakhir happy ending, cerita berakhir sad ending. Kalau menggantung, boleh-boleh saja sebetulnya, tapi saya pikir akan lebih mudah kalau kamu memilih salah satunya. Jadi selesai cerita. Kalau menggantung itu sepertinya apa ya? Seperti kita menemukan masalah, tapi kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi cobalah untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ya, ada lagi pertanyaan lain? Mem. Ya, silakan Gabriela. Mem, kalau dalam suatu cerita masalahnya terlalu bertele-tele atau dibikin lama itu boleh atau enggak, Mem? Ya, siapa yang mau jawab nih? Boleh tidak masalahnya dibikin bertele-tele biar lama gitu? Boleh nggak? Siapa mau jawab? Ya, Naswa, mau jawab Naswa? Naswa mau jawab? Oke, karena waktunya sudah mau habis, saya jawab. Masalah bertele-tele di dalam cerita fantasi yang akan kalian buat nanti, itu akan membuat kamu kehabisan energi. Panjang ceritanya, tapi intinya isinya sedikit, ya. Jadi kalau kamu menyelesaikan masalah secara bertele-tele, seolah-olah kamu juga tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Mungkin maksudnya Gabriela itu bertele-tele supaya cukup ya untuk penampilan masalah,
kemudian masalah memuncak, masalah mereda. Mungkin maksudnya gitu ya, Gabriela ya? Iya, Mem. Nah, ya baik. Jadi saya katakan, usahakan tidak membuat permasalahan itu bertele-tele. Kamu punya satu paragraf untuk menampilkan masalah. Bisa dengan menceritakan, bisa dengan dialog, ya. Bisa campuran keduanya. Kemudian, tapi nggak boleh ya dialog semuanya ya, nggak boleh. Kemudian kamu masuk ke paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya adalah masalah memuncak. Paragraf berikutnya lagi masalah mereda. Saya pikir cukup untuk menyelesaikannya, menggambarkannya, menuliskannya tidak dengan bertele-tele. Kalau bertele-tele nanti kamu kayak nonton sinetron. Nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, tapi nggak ada isinya. Ya. Jadi yang akan kalian buat nanti adalah cerita yang isinya bagus. Tidak bertele-tele, tidak bosan orang bacanya. Orang capek loh kalau baca cerita itu bertele-tele, capek bacanya. Apalagi sekarang orang dikejar dengan banyak masalah, dengan banyak kegiatan. Males banget bacanya kalau misalnya bacanya bertele-tele, gitu ya. Jadi jangan ada yang cerita bertele-tele. Jangan juga terlalu banyak, ya. Nah, kalau terlalu banyak orang capek bacanya, ya. Baik, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Baik. Ya. Siapa lagi? Duiana ya, mau nanya ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kira-kira apa sih yang sulit dari apa dari materi kita nih hari ini? Ada yang sulit nggak? Enggak ya? Sudah terjawab semua ya kesulitannya ya? Ya, struktur harus ingat. Jangan ada yang lupa struktur. Jangan ada yang milih koda nanti dalam menjawab latihan ya. Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas keaktifan kalian, atas kehadiran kalian. Saya senang sudah ada beberapa orang tuh yang sudah pakai background sekolah. Keren ya, udah pakai background sekolah. Itu kalau belum pakai laptop nggak bisa pakai background sekolah. Susah pakai background kalau misalnya pakai HP ya. Oke, nanti pertemuan kapan-kapan kita pakai background lagi sama-sama ya. Saya juga belum tahu bagaimana caranya kalau di HP. Sepertinya belum ada caranya, tapi kalau di laptop saya mudah mengajarkannya. Begitu anak-anak, hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kemudian tadi kan agak banyak teman-teman kalian yang tidak bisa masuk ya. Mohon apa yang disampaikan di sini juga disampaikan lagi di dalam grup ya. Nanti kita sebentar kembali ke grup WA. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman kalian, tolong dijawab. Nanti yang jawabannya betul seperti biasa. Yang jawabannya betul akan saya bintangi dan saya berikan plus tambahan nilai untuk keterampilan. Oke ya? Oke? Cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu dong bareng-bareng. Semuanya melihat ke layar, semuanya dibuka layarnya, kita foto bareng-bareng dulu. Ya, semuanya kita foto bareng-bareng. Ini ada 4 layar. Ian, Ilmi, Jane. Ini ada 4 layar nih. Ini yang mukanya Dimas agak duduknya agak naik sedikit biar mukanya jelas kelihatan. Ya. Ya, masih ada yang belum kelihatan. Baik. 1 itu si Ilmi kok malah terbalik, Ilmi, Muhammad Ilmi. Itu kamu malah terbalik. Ya. Itu Muhammad Hilmi kok. Ya, baik. Ya, Naila. Ayo Naila. Ayo, baik. Kita lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Senyumnya yang manis dong. Ayo senyumnya yang manis dulu. Oke, semuanya tahan dulu, senyum dulu ya. Oke, untuk layar 2 berikutnya. Ya, layar 2 sudah lengkap. Sip. Ya, 1, 2, 3. Layar 3. Ya, layar 3 masih banyak yang ketutup nih. Kinara, Kania, Clara, Sarah, Syifa, Dwi Ayu, Hesti, Dea, Zahra, Anindya, Alisa,
Helena, Farel, Siti Nurhaliza, Alia, Kania. Ayo dibuka semuanya. Ayo cepat dibuka. Ayo cepat dibuka. Sarai, Farel, Dwi Ayu, Anindya, El Harisa, Alia, Putri, Dea, Stella, Esti. Ayo semuanya dibuka. Ayo semuanya dibuka. 1, 2, 3. Lihat ke layar ya. Lihat ke layar. Oke. Nadia, mukanya kelihatan. Iya. 1, 2, 3. Oke. Layar terakhir. Layar terakhir. Aduh, banyak banget yang belum kelihatan mukanya. Kania, Farel, Sarai, Alia, Azril, Stella, Hesti, El Halisa, Anindya, Galaktiu, Kirana, Ahmad, Revan, Doli. Banyak banget ini, Rai, Timothy juga. Ayo dibuka mukanya biar kelihatan. Ayo Helena, Kania, Siva, Sarai, Zahra, Kirana, Anindya, Ahmad, Fatima. Kenapa Fatima? Ayo buruan dibuka. Habis sudah Ahmad, Kirana, Anindya, Alexandria, Michelle, Helena, Clara, Siva, Farel, Zahra. Baik, saya foto yang ada saja mukanya. Senyum semuanya ke depan. 1, 2, 3. Oke. Baik, sampai ketemu lagi. Kita kembali ke grup ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama. Terima kasih Terima kasih, juga. Mem. Yuk, sama-sama. Dah. Yuk, kembali ke grup ya. Jangan lupa bantu teman-temannya. Bantu jawab pertanyaan teman-temannya ya. Oke. Baik, Bu. Ya. Dah.